Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Ini lagi muncul lagi orang-orang yang bermasalah soal naturalisasi. Apaan sih? Bisa gak sih kita gak usah musingin hal-hal kayak gini? Kemarin tuh siapa tuh dari host YouTube tuh, siapa namanya tuh, dia bilang Garuda Bule tuh. Siapa namanya? Aduh lupa gue. Bodoh amat lah, gue gak peduli juga sama dia. Sekarang siapa namanya? Komisi 9 DPR RI, Anita Jakobagah. Saya berharap ini yang terakhir, kita tidak miskin atlet. Siapa yang bilang Indonesia miskin atlet? Gak ada. Lagian apa masalahnya sama naturalisasi? Mereka gak ngelanggar hak siapapun. Mereka gak ngelanggar juga patriotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun Anda berada, semoga Anda semua sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini guys ada info terupdate kali ini guys tentang sepak bola guys ya. Anita Jakobagah, Komisi X DPR, kritik program naturalisasi timnas Indonesia guys ya. Kritik program naturalisasi PSSI guys. Wah, saya berharap ini yang terakhir, kita tidak miskin atlet, katanya begitu guys. Oke, seperti apa guys perkataannya, infonya, yuk langsung saja kita simak ke video pertama. Klik. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu. Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu, jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya mungkin Tuhan juga mengingatkan. Semoga ini langkah akhir karena kita tidak miskin atlet. Kenapa ambil dari luar terus? Kami dari NTT daerah tertinggal tapi gudang atlet. Kita punya banyak atlet di Indonesia. Ucap Bu Anita Jakobagah, anggota Komisi 10 DPR RI, di dalam pembahasan proses naturalisasi Kevin Dix dan 2 pemain timnas Indonesia putri. Ya, jadi aku pengen coba menjelaskan nih kepada Bu Anita. Kalau dari pernyataan Bu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak, Bu. Tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri, tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana, Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun, berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasanya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia, itu tidak ada masalah
kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora semua mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang. Jadi kesimpulannya adalah quantity belum menentukan quality. Sekian dan terima kasih, Bu. Menurut kalian gimana, guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Bu Anita Jacoba ini? Enggak, saya nggak setuju dengan kalian di kolom komentar. Pernyataan si ini lagi muncul lagi orang-orang yang bermasalahin soal naturalisasi. Apaan sih? Bisa nggak sih kita nggak usah musingin hal-hal kayak gini? Kemarin tuh siapa tuh dari host YouTube tuh siapa namanya tuh, dia bilang Garuda Bule tuh. Siapa namanya? Lupa. Bodoh amat lah, gue nggak peduli aja. Sekarang siapa namanya? Komisi 9 DPR RI, Anita Jacoba. Saya berharap ini yang terakhir, kita tidak miskin atlet. Siapa yang bilang Indonesia miskin atlet? Nggak ada. Lagian apa masalahnya sama naturalisasi? Mereka nggak ngelanggar hak siapapun, mereka nggak ngelanggar juga patriotisme. Ini cuma masalah kualifikasi, kualitas, skill yang dibutuhin sama timnas. Udah itu aja. Soal persaingan, mereka nggak nutup persaingan apapun. Keturunan Indonesia asli juga tetap bisa bersaing untuk masuk ke timnas. Yang penting mereka punya kualifikasi itu. Di sana ada Yakob, ada Yance, ada Marcelino, ada siapa lagi? Ada Rizky Ridho dan lain sebagainya. Banyak juga kok. Mereka dipanggil karena mereka punya kualifikasi. Udah itu aja. Ibu juga bilang mereka orang luar. Jangan bilang orang luar, Bu. Mereka punya darah keturunan Indonesia juga. Saya nggak setuju sama pernyataan ibu bilang orang luar. Di dalam tubuhnya mereka tuh ngalir juga darahnya Indonesia. Orang luarnya di mana? Lagian mereka masuk ke timnas juga membawa hal positif kok. Dengan pengalaman-pengalamannya mereka di Eropa, itu menjadi hal yang positif juga untuk pemain timnas yang lain, yang khususnya nggak pernah main di Eropa. Gua udah seneng Kevin Dix nanti tanggal 7 disumpah. Masih juga permasalahan soal naturalisasi. Apaan sih? Pernyataannya ibu ini hanya akan mengganggu konsentrasinya mereka. Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka. Bu, kita besok tuh punya match penting tanggal 15 itu lawan Jepang. Itu bukan gampang lawan Jepang tuh. Susah. Imbang aja susah kita besok. Tambah lagi ibu kasih pernyataan seperti ini. Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka nanti, itu juga bisa ganggu konsentrasinya mereka, Bu. Udahlah, dukung aja ngapa sih? Sewot amat. Nah ini guys, apa ini? Ibu ini menolak pemain keturunan, ditambah lagi stop Kevin Dix. Yang terakhir ujarnya, oke, Kevin Dix yang terakhir aja naturalisasinya. Jangan tambah lagi. Anita Jacoba. Itu guys akunnya guys ya. Silakan dikunjungi, kita silaturahmi nanti ke sana guys ya. Anita Jacoba DPR RI. Kita minta agar Kevin Dix menjadi naturalisasi terakhir. Apa yang disampaikan beliau itu tidak salah, hanya waktunya saja tidak tepat. Iya. Berani-beraninya komen masalah bola. Tapi ketika sepak bola kita tampil, pembahasan naturalisasi Kevin Dix, DPR RI gak pernah nonton, tapi paling tahu banyak. Anggota DPR RI masih banyak yang membedakan pemain asing dan lokal. Bapak Ibu yang terhormat, pemain timnas yang bermain itu semuanya orang Indonesia. Klub kita tampil yang tampil 9 dari naturalisasi, 2 dari putra negeri langsung asli. Nah, suatu saat nanti harus dibalik, Pak. Jadi perlu pasti agar bisa menambah effort, perlu, tetapi jumlahnya jangan sampai sangat dominan. Namanya sepak bola tim grup klub Indonesia, tetapi sesungguhnya yang main adalah hasil dari naturalisasi. Ya tidak apa-apa, naturalisasi kan mempunyai darah keturunan Indonesia. Kenapa dipermasalahkan? Pak Menteri dan Pak Sekjen PSSI harusnya punya target untuk membawa sepak bola Indonesia memang menjadi kebanggaan. 17 juta loh Belanda bisa ngirim naturalisasi, kita 280 juta. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private? Untuk naturalisasi kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka. Bahkan ada beberapa pemain seperti Sen Patinama dan beberapa lainnya yang berasal dari Ambon, ada yang dari Semarang, malah orang tua dan kakeknya yang sangat berharap anak-anak ini bisa memperkuat tanah kelahiran orang tuanya sampai mereka berdarah-darah, sampai mereka juga dengarkan, cedera dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita yang kita tahu bersama itulah kelahiran kakek dan neneknya. Sehingga sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka, kecuali mereka juga memiliki semangat yang kuat untuk bisa bersama-sama dengan timnas Indonesia memperkuat tim kita. Prinsipnya proses naturalisasi ini
Benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu, ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Yang dinaturalisasi merupakan atlet yang merupakan darah asli dari Indonesia. Hanya berbeda tempat lahir saja. Seperti di sini ada Mas Farel, lahirnya di Jakarta, Kevin Dix lahirnya di Belanda. Tapi sama-sama darah Indonesia, walaupun fisiknya bule. Contoh untuk sepak bola bisa dilihat saat ini pencapaian timnas dari U17, U20 dan U23 yang bisa dikatakan hampir 100%-nya pemain asli didikan dan binaan dari Indonesia. Walaupun di U20 ya Pak, 23 ada satu naturalisasi, satu atau dua. Dan saya pun menjadi saksi bagaimana. Nah, begitulah guys infonya guys dari kami tentang kritikan anggota DPR RI X tadi guys ya, Komisi X, si Ibu Anita Jajobageh yang mengkritik pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi harus di stop dan ini yang terakhir saja Kevin Dix. Katanya begitu guys. Dan pernyataannya semua itu ini membuat para netizen yang cinta timnas Indonesia pasti nanti akan menyerbu akunnya nih ya. Banyak yang bersilaturahmi ke akun si Anita tadi guys ya. Wah. Jangan sampai akunnya dibikin kayak akun Bahrain tuh. Nggak tahu tentang bola kok komen tentang bola begitu ya, gitu agak lain lah emang guys ya. Oke guys, apapun itu semoga pemain Indonesia tetap semangatnya tidak kendor. Dan kita doakan guys intinya nanti lawan Jepang dan Arab Saudi di GBK semoga timnas Indonesia bisa menang guys ya. Bisa menang karena ini laga yang tentunya tidak mudah sekali guys. Intinya kita doakan support terus timnas Indonesia. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bravo timnas Indonesia. Salam olahraga.